Pernahkah Anda menatap bulan di langit malam dan bertanya-tanya, dari mana sebenarnya benda langit yang setia menemani kita itu berasal? Selama berabad-abad, manusia telah menciptakan mitos dan legenda tentangnya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kisah nyata asal-usul bulan jauh lebih dramatis dan dahsyat daripada fiksi manapun? Ini adalah kisah tentang tabrakan kosmik kolosal yang tidak hanya menciptakan bulan, tetapi juga ikut membentuk takdir planet kita, dan pada akhirnya, kehidupan kita sendiri. Mari kita putar waktu kembali, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tata surya kita saat itu masih sangat muda, liar, dan kacau. Planet-planet baru saja terbentuk, termasuk sebuah versi awal dari bumi kita, yang kita sebut protobumi. Namun, protobumi tidak sendirian di orbitnya. Ada sebuah benda langit lain, seukuran planet Mars, yang para ilmuwan beri nama Theia. Theia ini bagaikan saudara kembar bumi yang berbagi jalur orbit yang sama. Dan seperti yang bisa kita duga, dua benda besar di jalur yang sama pada akhirnya akan bertemu dalam sebuah peristiwa yang tak terhindarkan. Bayangkan momen itu, sebuah planet seukuran Mars menabrak protobumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Bukan sekadar tubrukan, ini adalah ledakan kosmik yang luar biasa dahsyat. Energi yang dilepaskan jutaan kali lebih besar dari semua senjata nuklir yang pernah ada di bumi. Seluruh permukaan protobumi meleleh menjadi lautan magma yang membara. Sebagian besar Theia hancur dan menyatu dengan bumi, membuat planet kita menjadi lebih besar. Namun, sebagian besar material dari mantel Theia dan mantel protobumi terlontar ke angkasa. Debu, batuan, dan gas panas ini tidak melayang begitu saja. Gravitasi bumi yang baru saja membesar mulai menarik puing-puing ini ke dalam orbitnya. Selama ribuan tahun, puing-puing ini saling bertabrakan, menyatu, dan perlahan-lahan membentuk sebuah bola panas yang semakin besar. Awalnya, mungkin ada beberapa bulan kecil, tetapi akhirnya mereka semua menyatu menjadi satu benda langit besar yang kita kenal sekarang sebagai bulan. Bulan yang baru lahir ini jauh lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Tampak raksasa di langit, dan permukaannya adalah lautan magma yang merah menyala. Ini terdengar seperti cerita fiksi ilmiah yang luar biasa, bukan? Tapi, para ilmuwan memiliki bukti kuat yang mendukung teori ini, yang dikenal sebagai hipotesis tabrakan raksasa. Bukti pertama datang dari misi Apollo. Para astronot membawa pulang ratusan kilogram batuan bulan. Ketika para ilmuwan menganalisis batuan ini, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Komposisi kimia batuan bulan, terutama isotop oksigennya, hampir identik dengan batuan dari mantel bumi. Ini sangat aneh. Jika bulan terbentuk di tempat lain di tata surya, dan kemudian ditangkap oleh gravitasi bumi, komposisinya seharusnya berbeda. Kesamaan ini menunjukkan bahwa bulan dan mantel bumi berasal dari sumber material yang sama. Bukti kedua adalah ukuran inti bulan. Bulan memiliki inti besi yang sangat kecil dibandingkan dengan ukurannya. Jika bulan terbentuk seperti planet lain melalui proses akresi, ia seharusnya memiliki inti yang jauh lebih besar. Namun, jika bulan terbentuk dari material mantel yang terlontar saat tabrakan, ini sangat masuk akal. Sebagian besar inti besi Theia yang padat akan tenggelam dan menyatu dengan inti bumi, sementara material mantel yang lebih ringan terlontar ke angkasa untuk membentuk bulan. Bukti ketiga adalah dinamika sistem bumi bulan. Saat ini, bulan perlahan-lahan menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm setiap tahun. Ini berarti, di masa lalu, bulan pasti jauh lebih dekat. Jika kita memutar waktu ke belakang menggunakan simulasi komputer, kita akan sampai pada titik di mana bulan berada sangat dekat dengan bumi. Konsisten dengan skenario di mana bulan terbentuk dari cincin puing-puing di sekitar planet kita. Selain itu, tabrakan raksasa ini juga menjelaskan mengapa bumi memiliki kemiringan sumbu sekitar 23,5 derajat. Hantaman Theia yang tidak tepat di tengah membuat bumi kita miring, dan kemiringan inilah yang memberi kita musim yang kita alami setiap tahun. Tanpa tabrakan ini, mungkin tidak akan ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jadi, bulan bukanlah sekadar hiasan di langit malam. Ia adalah pengingat konstan dari masa lalu bumi yang penuh gejolak. Kehadirannya menstabilkan goyangan sumbu bumi, mencegah perubahan iklim yang ekstrem dan liar. Pasang surut yang diciptakan oleh gravitasi bulan mungkin juga memainkan peran penting dalam evolusi awal kehidupan. Dengan menciptakan lingkungan kolam pasang surut
di mana molekul kompleks pertama kali bisa terbentuk. Setiap kali Anda memandang bulan, ingatlah kisah luar biasa ini. Anda tidak hanya melihat sebongkah batu di angkasa, Anda sedang menyaksikan situs sisa dari tabrakan kosmik yang membantu membentuk dunia kita, menciptakan musim, menstabilkan iklim kita, dan mungkin bahkan membuka jalan bagi keberadaan kita semua. Bulan adalah bagian dari kita, dan kita adalah bagian dari bulan. Sebuah hubungan yang terjalin oleh api dan benturan miliaran tahun yang lalu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita tentang asal-usul bulan ini bisa memberikan Anda perspektif baru saat memandang langit malam. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin menjelajahi lebih banyak misteri alam semesta bersama kami, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.